Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiansa dengan NIM 1910103010. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan materi upaya hukum, banding, kasasi, dan upaya tindak lanjut. Upaya banding ada dua, yaitu ada upaya hukum biasa, yang pertama yaitu banding, dan yang kedua yaitu kasasi. Hukum upaya luar biasa ada satu, yaitu hanya peninjauan kembali. Nah, kita langsung saja ke pengertian banding. Banding ialah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tingkat tinggi agama karena merasa belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan pasal 17 sampai dengan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tenggang waktu untuk melakukan banding adalah 14 hari setelah putusan telah diputuskan oleh hakim. Permohonan banding kepada panitera pengadilan yang memutuskan perkara banding pengadilan agama yang hendak banding. Pemohon yang berhak mengajukan yang pertama yaitu pihak berperkara, dua kuasanya setelah mendapat kuasa khusus, dan bentuk dari banding ada dua, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Biaya banding, biasanya biaya banding dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak termohon. Yang ketiga yaitu panitera petugas meregistrasi, membuat akte banding, melampirkan akte banding, berkas perkara dalam bukti dalam pengadilan tinggi agama. Sebelum melanjut video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ya, pemeriksaan tingkat banding berdasarkan perkara. Yang kedua yaitu apabila dianggap perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Langsung saja ke upaya hukum biasa yang kedua, yaitu kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum yang biasa disebut dengan yang kedua, yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas penetapan dan putusan di bawah Mahkamah Agung. Biasanya mengenai kewenangan pengadilan, kesalahan penerapan hukum dilakukan pengadilan bawah, tingkat 1 atau tingkat 2 dalam memeriksa dan memutuskan perkara, kesalahan atau kelalaian cara-cara mengadili, dan sebagainya. Syarat-syarat kasasi di sini yang pertama, diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi, putusan atau penetapan judex fexti menurut hukum dapat dimintakan kasasi, membuat memori kasasi, dan membayar panjar atau uang muka menghadap kepanitiaan pengadilan agama yang bersangkutan. Prosedur atau tata cara permohonan kasasi. Yang pertama, tenggang rasa waktu mengajukan permohonan kasasi 14 hari sejak tanggal pemberitahuan putus pengadilan tinggi agama. Ini dalam permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan agama yang memutus. Yang berhak mengajukan tadi pihak yang berperkara atau wakil secara khusus yang diberi kuasa berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Baiklah, kita langsung saja ke materi ketiga, yaitu bukan materi ketiga, tapi upaya hukum luar biasa. Hanya satu, yaitu upaya peninjauan kembali. Apa sih upaya peninjauan kembali? Peninjauan kembali atau sering disebut dengan request civil, yaitu memeriksa dan mengadili atau memutuskan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Peninjauan kembali adalah upaya hukum
luar biasa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Selanjutnya diatur dalam bab 4 bagian keempat Undang-Undang Nomor 1985 pasal 66 sampai dengan 76. Syarat permohonan peninjauan kembali apa aja sih? Yang pertama, diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau wakil yang secara khusus diberi kuasa untuk itu. Yang kedua, putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, membuat permohonan peninjauan kembali dan membuat alasan-alasannya. Diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara yang tenggang waktu 180 hari. Dan yang terakhir, membayar panjar atau uang muka biaya peninjauan kembali. Dan kita masuk saja ke baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi terakhir, perlawanan atau perzet. Perlawanan adalah dasar hukum perlawanan, yaitu pasal 125 ayat 3 JO, 129 HIR, pasal 149 ayat 3 JO, 153 RBG. PRZ atau perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat atau putusan perstek. Perlawanan pada dasarnya disediakan bagi pihak tergugat. Apa sih perstek? Perstek adalah keputusan yang diambil hakim ketika si tergugat tidak hadir secara 3 hari berturut-turut.